warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib mushola Baitus Salam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua, hingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul, berjumpa, bertatap muka dalam satu majelis yang insya Allah penuh dengan barokah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Urutan rukun Islam itu setelah syahadat salat, setelah salat ternyata zakat terlebih dahulu. Puasanya setelah zakat. Padahal kalau pelaksanaan kelihatannya itu puasa dulu terus zakat ya. Puasa dulu Ramadan terus zakat fitrah. Terus zakat fitrah. Tapi urutan pembahasan dalam fikih itu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Jadi zakat nomor 3 ya, setelah sholat. Maka ini kita akan masuk pembahasan tentang zakat. Setelah bab sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, bahkan sampai sholat jenazah pun sudah dibahas. Kita sekarang masuk pembahasan tentang zakat. Dan memang dalam Al-Quran selalu gandengkan antara sholat dengan ta'rifuz zakah, mulai dari pengertian zakat. Apa sih itu zakat itu secara bahasa dan apa zakat secara istilah. Az-zakatu lughatan masdaru zaka asyai. Zakat secara bahasa adalah masdar dari kata zakah. Zakah ya, yazka, zakatan. Idza nama wa zada. Dan ternyata zakat itu sama artinya dengan nama dan zada. Nama yanmu yang artinya adalah berkembang biak, zada zadin yang artinya bertambah. Jadi zakat itu artinya adalah
bertambah dan berkembang biak, berkah dan selalu bertambah. Ini makna zakat secara bahasa. Jadi bukan maknanya berkurang, tapi maknanya tambah. Tidak berkurang 2,5%, tapi bisa jadi malah tambah 10%, 50%, dan seterusnya. Karena zakat itu artinya adalah bertambah dan berkembang. Wa zakatu syar'an, adapun zakat secara syariat, istilah yang dimaksud, kalau tadi kan secara bahasa, sekarang secara istilah yang dimaksud adalah hasotun muqaddaratun, bagian yang ditentukan. Zakat secara istilah adalah bagian yang ditentukan. Min malin mahsusin, dari harta yang ditentukan pula. Ternyata tidak semua harta wajib zakat. Maka bagian harta yang ditentukan dari harta yang ditentukan. Fi waktin mahsusotin, juga mengeluarkannya adalah di waktu-waktu yang ditentukan. Jadi bagian yang ditentukan dari harta yang ditentukan di waktu yang ditentukan. Yusrofu fi jihatin mahsusotin, diberikan kepada orang yang ditentukan. Jadi bagian yang ditentukan sekian persen berarti ditentukan gitu. Min malin mahsusotin, hartanya juga ditentukan, tidak semua harta. Fi waktin mahsusotin, waktunya juga ditentukan, tidak setiap saat. Yusrofu fi jihatin mahsusotin, yang menerima juga ditentukan. Itu namanya zakat. Keluar dari itu berarti bukan zakat gitu ya. Keluar dari itu berarti bukan zakat. Kita mengeluarkan harta tapi sembarang harta misalnya, ya tidak zakat. Atau waktunya bebas, ya tidak zakat itu ya. Atau diberikan kepada orang yang tidak ditentukan, namanya tidak zakat. Maka zakat semuanya serba ditentukan, dan yang menentukan adalah syariat. Wa summiyat hadhil hassah al-mukhrijah minal mal zakatan li'anaha tazidu fil mal alladhi ukhrijat minhu wa tuwaffiruhu fil makna. Kenapa harta yang dikeluarkan secara tertentu itu disebut zakat? Karena dengan mengeluarkan zakat itu hartanya akan bertambah, baik bertambah secara fisiknya ya, atau bertambah secara maknawinya, yaitu tambah keberkahannya. Jadi yang harta yang dikeluarkan zakatnya maka akan menjadi tambah berkah ya. Bahkan wataqiyatul afat, bisa menghindarkan dari afat. Afat itu mara bahaya ya. Mara bahaya. Yang dikeluarkan zakatnya akan terhindar dari mara bahaya. Maka disebut sebagai zakat. Wali anahatu zaki nafsal mutasaddiq, karena zakat itu memang membersihkan dirinya orang yang mengeluarkan sedekah. Jadi zakat itu bukan hanya membersihkan hartanya, tapi justru membersihkan dirinya, hartanya dan dirinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Khudz, ambillah, min amwalihim, dari harta-harta orang kaya, sodakotan, sebagai sedekah, tutahhiruhum, yang akan membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka, biha, dengan zakat itu. Jadi dengan zakat itu hartanya bersih, dirinya bersih, ya, keluarganya menjadi bersih, bersih dari tamak, bersih dari maksiat, bersih dari dosa, dan bersih dari segala hal yang patut dibersihkan. Kemudian hukum zakat wa manzilatuha, hukum zakat dan kedudukan dalam Islam. Hukum zakat dan kedudukan dalam Islam. Az-zakat
fardu ainin ala kulli man tawafarat fihi syurutu wujubiha. Zakat adalah fardu ain bagi yang memenuhi syarat-syaratnya. Baik itu zakat fitri, nanti akan dibagi di belakang, atau zakat mal, bagi yang memenuhi syaratnya, maka zakat adalah wajib ain, fardu ain, bukan fardu kifayah. Sebagaimana zakat fitri itu kan satu rumah 7 ya 7 zakat semua, kan itu ya. Satu rumah 10 ya 10 zakat semua. Itu ya. Kecuali yang masih dalam kandungan. Ya, habis masuk malam Idul Fitri kok masih dalam kandungan. Lahirnya habis maghrib, maka belum wajib zakat. Atau orang tua mati sebelum maghrib, tidak wajib zakat. Tapi kalau lahir sebelum maghrib, wajib zakat. Meninggal setelah maghrib, wajib zakat. Artinya zakat itu fardu ain. Begitu juga misalnya satu rumah berlima, punya harta masing-masing yang ukurannya ada satu nisab sesuai dengan syaratnya, ya maka dia kewajiban zakat. Bisa jadi suami nggak kewajiban zakat, istri kewajiban zakat. Karena ada orang yang istrinya itu hartanya lebih banyak daripada suaminya. Ada anaknya mungkin duitnya lebih banyak dari bapaknya, dan seterusnya. Maka zakat itu sama seperti sholat. Jadi kewajiban masing-masing bagi orang yang memenuhi syarat. Waqad sabatat fardiyatuha bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Penetapan kewajiban zakat itu adalah dari Al-Quran, dari sunnah maupun dari ijma'ul ulama. Dari Al-Quran, dari as-sunnah, dan ijma'ul ulama. Amal kitab faqad tadhafarat ayatuhu fi ijabi zakah wal inayah biha. Adapun dalam Al-Qur'an banyak banget ayat-ayat yang menyebutkan tentang wajibnya zakat. Banyak. Hatta annaha kurinat bisolah fisnataini wasamanin. Bahkan kata zakat yang dibarengkan dengan sholat dalam Al-Quran itu ada 82 kata, kalimat. 82 kalimat dalam Al-Quran yang menyuruh sholat plus zakat. Yang berbunyi aqimus sholah wa atuz zakah, aqimus sholah wa atuz zakah itu ada 82 kalimat. Banyak banget toh. Masya Allah. Berarti zakat sama sholat itu kedudukannya hampir sama. Tapi kebanyakan orang itu peduli dengan sholat, tapi tak peduli dengan zakat. Satu Indonesia ini loh, kalau orang itu zakat semua saja, mungkin hanya muslimnya lah, yang non-muslim kan nggak ada kewajiban zakat. Zakat semua, itu nggak usah bayar pajak. Itu sisa untuk mengurus urusan negara. Kalau zakat semua loh. Hanya kan zakat itu nggak ada yang ngejar-ngejar, Pak. Kita itu jangankan zakat yang tidak dikejar, pajak sing dikejar-kejar iso ngemplang kan itu toh. Iyalah, iso ngapurne ora pas itu iso bisa kok. Apalagi zakat ra ono sing ngoyak zakat karepmu ora karepmu kan itu toh. Tapi syariat tetap mewajibkan gitu. Syariat tetap mewajibkan, tapi di aturan negara kan tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada orang itu tidak bayar zakat terus masuk hukuman kan tidak ada loh. Iya. Ya, padahal dikejar-kejar saja, kadang bisa bersembunyi, berbelit. Apalagi tidak ada yang ngejar-ngejar. Kalau zaman Abu Bakar kejar-kejar itu diperangi ya. Iya, zakat itu banyak loh itu. Banyak. Kalau hartanya banyak kan jadi banyak banget zakatnya itu. Kalau 100 juta zakatnya baru 2,5 juta. 100 juta. Kalau sakeh nih, punya uang 100 juta harus keluarkan 2,5 juta. Nah, sekarang kalau 1 miliar 25 juta. 10 miliar 250
juta. Padahal wong Indonesia sing duwe duit miliaran itu banyak loh. Banyak banget itu ya. Masya Allah. Ya. Padahal diperintahkan oleh Allah disandingkan dengan sholat. Disandingkan dengan sholat. Wa qala subhanahu wa ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka orang-orang kaya tadi sebagai sedekah zakat agar mensucikan dan membersihkan mereka dengan zakat tersebut. Bahkan wa adzamal wa'id ala syakhi fi ikhrajiha. Bahkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah ayat 34 35 itu ada ancaman yang besar bagi orang yang meninggalkan zakat padahal menyimpan harta banyak. Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Walladzina, dan orang-orang berarti banyak, yaknizuna, yang mereka selalu menyimpan. Yaknizun, kanaza, kanzun itu artinya gudang. Berarti yaknizun yang menyimpan di gudang. Maka dalam bahasa Jawa diterjemahkan gedongi. Gedongi itu menyimpan di gedung, ya. Yaknizuna dzahaba wal fiddah. Dia menyimpan harta, yang digambarkan harta itu emas dan perak. Selalu kalau harta itu kan digambarkan dengan emas, perak, atau emas berlian. Nyimpen kok watu, itu kan tidak nyimpen harta, kecuali batu mutiara. Batu mutiara. Yang digambarkan emas perak. Orang-orang yang menyimpan harta bendanya, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan mereka tidak mengeluarkan infak wajibnya fisabilillah. Ulama menafsirkan yunfikunaha maksudnya adalah sedekah wajib, itu zakat. Kata Allah, fabashshirhum. Bashir berasal dari kata basyaro, basyaro pakai sin besar. Tabshir yang artinya berilah kabar gembira. Bi'adzabin alim, dengan siksa yang sangat menyakitkan. Bukan aneh kan? Bukan fa'angzirhum, tapi fabashirhum. Berilah kabar gembira bahwa mereka itu mendapatkan siksa yang sangat. Maksudnya gimana coba? Nah, ngece gitu toh. Podo kalau kita nak ngomong loh, kini nak mana kini? Tak opai gini, opai keplak, opai kok keplak kan ya. Nah, kan ada kan bahasanya tak opai tempileng gini, opai kok tempileng. Itu bahasa Al-Quran kayak gitu, ngece gitu loh. Artinya ngaget gitu. Terus kalau anak Arab simpen ono, nanti kamu dapat kabar gembira, itu ya, dengan siksa yang sangat menyakitkan, ya Allah. Itu kan bahasanya itu bahasa menekek itu, supaya ingat fabashshirhum kan, apa sih kabar gembiranya kan itu ya. Wong menyimpan harta tidak diinfakkan kok kabar gembira. Bi'adzabin alim. Terus apa itu kabar gembiranya apa? Ayat berikutnya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ketika itu besok akan dibakar di neraka jahanam. Yuhma, dipanaskan, artinya dibakar. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Kemudian dipanggang. Fatukwa itu artinya dipanggang. Dipanggang. Jibahuhum, junubuhum, zuhuruhum. Jadi apa, keningnya, kemudian pundaknya, kemudian perutnya. Artinya dipanggang itu kan gini toh. Maka diterjemah bahasa Jawa itu dibakar terus diinger-inger. Ya, namanya dipanggang gitu toh. Nyate itu kan begitu toh. Nah, itu kabar gembira kayak begitu. Kabar gembiranya orang yang menyimpan harta benda padahal wajib zakat tidak dizakati itu begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya. Fatuk wabihat jibahuhum, junubuhum, zuhuruhum. Jadi jidatnya, punggungnya, gigit perutnya dibakar,
di api neraka. Terus hadza ma kanaztum li anfusikum. Ketika dibakar itu sambil di unek-unekke oleh malaikat bahasa meleke. Bahasa Indonesianya apa coba? Diunek-unekke. Hadza ma kanaztum, rasakno. Iki mbiyen sing kowe nyimpen harta kita kan ngetoke zakat ra gelem, ya iki rasane iki ngono. Terus gimana coba? Ya Allah. Fadzuku. Ya udah rasakan. Nikmatilah, fabasirhum tadi, nikmatilah. Ma kuntum taknizum, sebab kalian adalah menyimpan harta tanpa dikeluarkan zakatnya. Ternyata resikonya berat ya zakat ya. Nah, nanti akan dibahas satu nisab itu berapa. Terus yang harta wajib zakat apa saja. Itu nanti akan terus. Tapi ini bahasanya lama ini zakat. Karena zakat nanti banyak. Gitu ya. Tapi paling enggak mukadimahnya kita tahu. Ternyata berat urusan zakat itu. Yang kadang tidak banyak dibahas. Gitu ya. Tidak banyak dibahas. Waqad soha an Ibni Umar wa Jabir bin Abdillah annahuma qala ma udhiya zakatuhu falaisa bikanzin. Untung ini harta yang disimpan tapi dikeluarkan zakatnya tidak masuk ke dalam ayat itu. Jadi hartanya banyak nggak apa-apa, tapi dizakati tidak termasuk dalam ayat tersebut. Tapi kalau nggak dikeluarkan zakatnya masuk ke dalam ayat tersebut. Ya, kita itu gimana sih ya? Istilah di kita itu kan ada dua, meninggal dunia dan ditinggal dunia. Meninggal dunia, makanya orang mati itu disebut meninggal dunia. Wong dunyane jek akeh ning ditinggal. Nggih, duwite jek ning bank, rekening ngono jek kandel to. Nah, berapa digit, wayahe mati ya mati blek. Nggih, omahe ditinggal, mobile ditinggal, hartane ditinggal, bojone ditinggal, mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian ketika sudah mati, maka harta itu menjadi milik orang lain dan jenengan yang terkena hisab. Kalau jenengan yang tidak mengeluarkan zakatnya, ya besok yang dipanggang tadi ya jenengan gitu ya. Padahal yang menikmati orang lain. Jenengan wis ora iso, "Ojo, hartaku kuwi," kan enggak bisa tuh. Wis mati. Enggak bisa gitu. Ya Allah, gitu ya. Ada juga orang yang ditinggal dunia. Wong ijek urip, ijek doyan maem, ijek sehat, ijek rasa, bahkan maem ijek akeh, bandane wis entek. Ada ya. Kemarin di tetangga saya daerah Temanggung sana, tahun kemarin tuh habis panen kopi, Pak. Padahal kopi tahun kemarin itu 1 kilo 80.000 atau berapa. Dia punya gudang kopi di desa gitu, beberapa banyak berton-ton. Kebakar. Nek bakari kopi kok sithik no didowe dadi enak, nek tontonan dibakar kan ora dadi wedang. Nah, ternyata dia ditinggal dunia. Makanya ketika dunia masih ada di diri kita, kita yakin suatu saat bisa jadi harta itu pergi duluan atau kita pergi duluan. Kalau harta itu pergi duluan juga menjadi tidak milik kita, kita pergi duluan juga menjadi tidak milik kita. Ketika masih jadi milik kita, mari keluarkan hak-hak orang lain. Mari kita keluarkan kewajiban-kewajiban yang harus kita keluarkan. Supaya harta itu betul-betul jadi milik kita dunia akhirat. Dunia akhirat. Maka ada sebuah cerita. Dulu itu ada ceritanya cerita motivasi. Nah, cerita motivasi rasa takon sanate Pak Susuno. Cerita motivasi gitu ya. Ada cerita. Ada seorang kiai itu loman. Ada seorang kiai itu loman. Pokoknya nyah. Dia duitnya pirang-pirang tapi enggak terlalu mengumpulkan banyak harta. Nek dapat sedekahkan, dikeke santrine, dikeke murite, dikeke tanggane, ngono to. Wis. Lah terus santrine iki keheranan. Wah, Pak Kiai iki kok jan gumun ki tenan. Kok iso lae
ninggal kesenangan dunia, tidak lobo dunia itu kok temenanan. Dia itu duitnya banyak, hasilnya banyak, tapi hidupnya hanya sederhana dan sering diberikan kepada orang yang membutuhkan. Terus santrinya niku sowan, assalamualaikum yai, waalaikumsalam. Badhe sowan, ajeng tanglet-tanglet angsal ya. Entuk takon apa? Pripun kuncine jenengan niku lae mboten lobo donya, mboten seneng donya, mboten remen kalian donya niku kok iso temenanan niku carane kuncine dos pundi ya. Wah, lah kowe iki keliru nah. Lah kok keliru? Iya, kowe iki keliru. Sak donya iku wong sing paling seneng mbek donya ki aku. Lah kok ngoten ya? Iya. Wong sing pol seneng mbek bondo, seneng mbek dhuwit, seneng mbek donya ki aku. Pol lobo donyane tenanan ki aku. Lha kok saged Yai? Jenengan nek entuk donya niku dikek-keki wong, entuk donya dikek-keki nggo pondok, nggo bocah, nggo tangga, nggo apa kok seneng donya pripun mboten dinikmati jenengan. Lah tak kei ngerti nah. Saking dene senenge kula aku karo donya iki, aku eman-eman nek donya iki tak tinggal nalikane aku mati. Donyane iki arep tak gawa tekan lah, mong nek aku sesuk mati, iku krendoku kuwi ukurane mung 2 meter paling dawa, ambane setengah meter. Lah nek mobilku, omahku, gedhongku kok wong-wong tanggaku kon mikul aku ning kuburan ya ora do gelem. Kabutan. Mulane awit saiki bondoku tak titip-titipno. Sesuk aku ning kono tinggal njukuk. Tak titip-titipno. Oh ya ternyata tenan. Awake dhewe niku nek misale urunan bangun musala anu ngomongnya mbek panitia pripun, Pak? Titip ta. Pak Ugeng niku kula titip semen siji. Muni titip to, ora muni aweh. Muni titip. Lah titip itu berarti sesuk dijukuk neh kan. Ya. Nek aweh kan ora dijukuk. Lah titip ki sesuk dijukuk. Jukuke ning ndi? Ning akhirat. Ternyata bondo sing disedekahno ning fakir miskin, ning pondok pesantren, ning musola, ning masjid iku jebul awake dhewe iku lagek titip. Mergo nek digawa dhewe ora kuat supaya sesuk dadi milike dhewe. Itu makanya sampai ada sebuah sanepo pertanyaan. Ya, Pak, enten manuk ning wit ditembak kena siji. Pertanyaannya turah piro? Turah piro, Pak? Manuk ning wit ditembak 10 anak, tembak der kena siji turah. Turah siji bener. Sing songo mabur. Gitu. Der ngono krungu dere iki sing songo mabur, sing siji turah ning ngarepan. Jadi manuk 10 ditembak siji kena siji turah siji sing songo mabur gitu. Jenengan misalnya delalah misalnya qadarullah nggih entuk apa ya entuk kejugrugan Gunung Madu ana tanahe payu keterjang jalan tol misalnya entuk 2 miliar atau 3 miliar kira-kira nompo diet ngono kuwi pertama kali sing dipikir apa Pak kira-kira Pak? Apa Pak Budi? Mobil, omah, rabineh ngono. Lah, gitu ya. Karena kadang apa yang terbesit nang kene ya apa? Kalau orang cerdas seperti Mbah Yai tadi mesti mikir sing tak gowo tekan kono ki apa kan itu Pak. Tapi kadang-kadang kan enggak. Kadang enggak. Ada dulu pas tahun berapa itu temannya teman saya punya teman dan teman saya punya teman di daerah Kandeman sana, daerah Batang, ketika pembangunan tol Batang Semarang, itu ada orang kampung keterjang tol itu. Pada saat itu 5 tahun atau 6 tahun yang lalu itu, dia nerima uang 3 miliar. Padahal biasanya cekelannya duit paling akeh mung 100.000. Untuk 3 miliar, bingung deh. Takoni mbek anake, Pak, duitnya 3 miliar. Wah, akeh temen. Bapak arep seneng apa wes? Milih apa wae? Omahku gawe dandakno sing apik nah. Dandake sing apik, cek turah akeh to dandane omah kan ya nang desa paling pira to? 100-200 juta kan sampai banget.
Rumah wis dadi Pak, apa meneh? Tuku mobil nah. Tuku mobil. Tuku mobil kirim tekan omah. Ijek turah akeh Pak, engko Pak, tuku motor nang. Tuku gawe omah, tuku mobil, tuku motor. Wong umur 70 tahun arep ajar motor kan ya. Kesuwen mbok ajar motor tiba malah mati. Ya Allah Gusti. Urung nikmati apa-apa. Duitnya ditinggal namanya meninggal dunia. Gitu. Coba nak pikir nang kae masjid kono bangun, kae kono bangun, kae kono pondok pesantren, kono fakir miskin. Dhek mati kan digawa to. Dan itu mati ditinggal karena memang kurang cerdas. Maka orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu memikir bagaimana nanti kehidupan kita setelah kematian. Ini yang kadang-kadang tidak terpikirkan. Kadang kula yo gumun wong sing pejabat-pejabat tinggi cok tukang korupsi barang kae ngono lho lek dipikir piye lho. Ketoke dipangan ngantek 7 turunan iki yo ora entek padahal ya laku perkara haram kok ya wani sok nek ninggalke nang kono terus arep jawab piye mbek malaikat ngono to. Ya Allah, ya Rabbi. Padahal hidup kita itu hanya berapa? Nek ndelok umur-umur jenggot-jenggot wis do tuwa niku rak pun separo kunjul to. Cara kok dina niku rak pun nasar to niki lho, Pak. Gitu. Barasar tuh Pak Ugeng. Wis barasar iki. Kita putih kabeh sih kan. Nggih. Wis meh magrib itu ya. Masya Allah meh magrib itu. Makanya kita bukan hanya harinya yang sudah senja, tapi umur kita sudah senja. Nggih. Coba misalnya Pak Budi berapa Pak umurnya Pak? 25 kebalik ya. 52. Kalau 52 kan separuh lebih toh. Kan nggak mungkin dikasih 52 lagi tuh Pak. Kalau dikasih 52 lagi berarti menjadi 104. Barang itu ya. Kalau Pak Tarto lebih banyak lagi sudah berapa Pak? 62 kan nggak mungkin dikasih 62 lagi gitu ya. Nah paling kan tinggal seperempat atau berapa kan itu wajarnya kan gitu. Ayo kita berpikir cerdas. Ya makanya ketika kita punya harta, ternyata yang kita titip-titipkan itulah harta yang akan jadi milik kita sesungguhnya. Yang akan kita nikmati. Maka benar jawab Mbah Yai tadi. Saya itu adalah orang yang paling cinta dunia, cinta harta. Sehingga tidak akan aku tinggalkan begitu saja, tapi akan saya bawa sampai mati besok. Kemudian wa amma sunnah faqad ja'at bitakidi wujubi zakat. Kemudian di dalam sunnah-sunnah Nabi banyak yang menjelaskan tentang penguatan tentang kewajiban zakat. Di antaranya ada hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka Mu'adz bin Jabal dipesan oleh Rasul, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Hai Mu'adz bin Jabal, engkau akan mendatangi kaum ahli kitab yang sudah tahu fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka dakwah yang pertama kali kamu sampaikan besok, ajaklah untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fa inhum ata'u lidzalik. Kalau disuruh mengucapkan syahadat sudah mau, fa'u'allimuhum annallaha azza wa jalla iftaradhu alaihim khamsa sholawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Maka ajarilah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau sudah mau mengucapkan syahadat, maka ajarilah sholat. Fa'inhum atau ulidalik, kalau mereka sudah mau belajar sholat dan sudah mau melaksanakan sholat, fa'u'allimuhum annallaha ta'ala iftardo alaihim sodakotan fi ambalihim. Ajarilah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah dari hartanya. Yang dimaksud adalah zakat. Tu'khadhu min agniyaihim, yang diambil dari kalangan kaya raya, dari kalangan orang kaya, wa turaddu ila fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir. Diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang fakir. Fa inhum ata'u lidzalik,
Kalau mereka sudah taat, syahadat, sholat, zakat, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Maka jagalah harta mereka. Jangan sampai kemudian mengambil harta mereka yang bukan haknya. Kalau mengambil termasuk zalim, wattaqi da'watal madlum, dan waspadalah terhadap doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis ini Nabi memesan kepada Mu'adz bin Jabal yang dakwah ke Yaman bahwa zakat adalah kedudukannya sangat tinggi, yaitu sejajar dengan sholat. Jadi ketika dakwah ke sana, yang diajarkan pertama kali yaitu 3, syahadat, sholat, dan zakat. Selain itu berarti setelah 3 itu, syahadat dulu, sholat, kemudian zakat. Hal-hal yang lain belakangan. Maka zakat adalah merupakan kewajiban yang luar biasa. Kemudian adapun dalam ijma, ya, maka waqad ittafaqal ijma ala fardiyati zakat lam yukhalif ahadun min ladun Rasulillah ila yaumina hadza. Adapun ulama semuanya sepakat bahwa zakat adalah fardu ain, tidak ada satupun ulama yang menyelisihinya tentang kewajiban zakat. Adapun kedudukan zakat dalam Islam itu ya tinggi sekali. Fa zakat ruknun min arkanil islamil khamsah. Zakat adalah menjadi rukun dari rukun-rukun Islam. Rukun itu sama dengan tiang Islam. Bukan tiang Islam, basa Jawa wong Islam. Ya. Jadi menjadi tiangnya, cagae Islam. Wahya salah satu da'aimil Islam. Salah satu dari 3 pilar Islam. Sepertiga daripada pilar Islam. Apabila dihitung pilar Islam itu syahadat, sholat, zakat, ini sepertiga. Kalau 5 berarti 1/5 daripada pilar Islam itu. Ya, ba'da syahadatain wa sholat. Setelah 2 syahadat dan sholat. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5 pilar. Syahadati, boleh baca syahadati atau syahadatu. Kalau dibaca syahadatu berarti menjadi khobar dari nomor. Ya, ahaduha syahadatu. Kalau dibaca syahadati berarti menjadi badalnya kata khamsin dalam pelajaran bahasa Arabnya. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah syahadat, menyaksikan, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa anna muhammadan rasulullah, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Rasulullah. Kemudian wa iqamus shalah, yang kedua adalah menegakkan sholat. Sholat itu selalu pakai kata iqom, akoma yukimu iqomatan, tidak memakai kata af'ala yuf'ilu if'alan. Maka yang jadi rukun Islam ini menegakkan sholat, bukan menjalankan, bukan melakukan sholat. Kalau melakukan kan sekali 2 kali. Orang sholatnya Pak Budi, ini besok melakukan itu namanya. Yeah. Tapi kalau ikom itu ya ora wise, ya, sampai mati. Sekarang sudah, yang jangankan besok, wong tadi sudah sholat, nanti ini sholat lagi, bangun tidur sholat lagi, itulah namanya ikomah, menegakkan. Maka ketika sudah mau dijalankan, namanya ikomah, bukan if'alah. Sudah ikomah, gitu ya, ditegakkan, ikomus sholat. Kemudian ita'uz zakah, ini juga tidak menggunakan kata akto yukti ikto'an. Hamzah, ain, tok, alif bengkok. Akto yukti ikto'an artinya memberi. Tapi zakat itu tidak akto, tapi ata. Ata yukti ita'an. Pakai hamzah,
Ya, tak kemudian alif bengkok. Ata yukti itaan yang artinya adalah menghantarkan. Jadi zakat itu tidak memberikan tapi menghantarkan. Kalau aku punya uang 100 juta, disimpan sudah setahun, maka yang 2,5% itu bukan milikku. Tapi miliknya siapa? Mustahik. Karena miliknya mustahik, saya wajib mengantarkan. Bukan memberikan loh, kok enak gitu ya. Mengantarkan gitu. Nek memberikan kan milikku, tak berikan, namanya memberikan. Gambarannya misalnya kitab saya ketinggalan di musola Baitus Salam. Pak Budi tahu diwocoki kitabnya Ustadz ini. Jenengan bawa ke rumah saya. Itu jenengan memberi kitab aku atau menghantarkan? Menghantarkan, itu milikku yang ketinggalan di jenengan. Ya sama, zakat itu 2,5% itu milik fakir miskin yang ketinggalan di rumah kita gitu. Maka kita menghantarkan. Kalau nggak dihantarkan berarti kita korupsi. Korupsi terhadap fakir miskin gitu. Hanya mereka kan tidak tahu kalau hartanya ketinggalan di kita gitu ya. Nah, kita yang tahu. Maka menggunakan kata ata yukti itaan. Tidak menggunakan kata akto yukti ikoan. Maka perintahnya aqimus sholah wa atuz zakah. Bukan if'alu sholah wa atuz zakah. Enggak. Ini ita'uz zakah. Wa saumu Ramadan dan puasa Ramadan. Wa hijjul baiti dan haji ke Baitullah limanis tato'a ilaihi sabila bagi orang yang mampu. Istato'a itu mampu sampai sana. Monggo, mampunya sampai sana itu pakai apa? Nah, iso mabur dewi ya mabur ya. Nah, atau pakai jalan kaki atau pakai apa, yang penting mampu sampai sana, maka menjadikan kewajiban haji. Memang haji itu ya ibadah yang paling berat sejak dulu. Kalau dulu rarange ra karuan, ngedol sapi 50, sapi swidak urung tentu entuk gue beli porsi haji. Hari ini mungkin sapi siji ya wis entuk Pak Sus. Sapi siji payune 50 juta kan entuk. Tapi daftar tunggune 30 tahun. Jadi padha rekosone itu. Itu ibadah haji. Maka Nabi mengatakan limanis tatoa ilai sabila, yang tidak dipasang di ibadah-ibadah yang lain. Syahadat apabila puasa itu tidak ada. Sholat apabila mampu tidak ada. Zakat apabila mampu, puasa apabila mampu, enggak. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Haji kalau mampu. Karena haji itu berat. Sehingga ada yang mampu, ada yang tidak. Walidha kana Nabi yaqudu ala sahabah al-bai'ah alaiha. Sehingga para sahabat dulu dibaiat untuk melakukan syahadat, sholat, dan zakat. Misalnya sahabat Jarir bin Abdillah mengatakan bayatu an-nabiyya ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nuski likulli muslim. Aku baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan sholat, dalam menghantarkan zakat, dan nasihat bagi setiap muslim. Kemudian wa amara bi qitali mana iya zakah. Nabi juga menyuruh untuk memerangi orang yang menolak zakat. Ini menunjukkan bahwa perintah zakat itu luar biasa. Sampai disuruh untuk memerangi bagi yang menolaknya. Dalam satu hadis Rasul mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ketika perang, aku diperintah untuk memerangi orang-orang yang tidak mau syahadat tapi tidak mau sholat, mau syahadat mau sholat tapi tidak mau zakat. Ini merupakan perintah yang luar biasa. Sampai di sini, persilahkan kalau ada pertanyaan. Cukup? Nggak ada pertanyaan? Besok mungkin kalau sudah sampai permasalahan zakat ini nanti banyak pertanyaan insya Allah. Saya punya emas banyak Ustaz. Tapi
Sing duwe sapi akeh nggak tahu ada atau enggak gitu ya. Ya, sekian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.